kita merasakan hasil racikan kita sendiri. Betul, kita udah nggak itu lagi, udah nggak sabar lagi tahu. Perasaanku enak. Kalau Icis enak nggak? Perasaanku sih enak juga. Iya. Muki lo langsung loh, Masya Ih, kok Allah. curang, kok ada Sendok itunya, ada sultan. coklatnya. Bu, jangan bingung yang kita bertiga ya. Kok ada coklatnya? Ini bener nggak kayak gini? Ditambahin sendiri. Kita harusnya nggak boleh ada coklat di atas tadinya. Kala gimana ceritanya asal muasal pada akhirnya jadi bisnis apa nih namanya? Dessert box. Seperti ini. Oke, awalnya ini bisnisnya sebenarnya dari rumah, dari garasi rumah. Awalnya ibu rumah dari tangga. taman samping. Iya betul, awalnya ibu rumah tangga punya abis ngelahirin anak ketiga aku waktu itu. Nah, aku tuh ngerasa kayak kok teman-teman aku udah pada jadi orang istilahnya kayak meeting di sini, meeting di situ. Aku kok masih gini-gini aja. Aku pengen deh walaupun dari rumah aku punya kegiatan dan punya penghasilan sendiri bantu suami. Niatnya sebetulnya setulus itu awalnya. Pressure-nya, tekanannya juga luar biasa. Tapi tadi Kala bilang ada pressure-nya. Memangnya kalau kita menjalankan sebuah bisnis, khususnya dalam bisnis dessert seperti ini, apa sih pressure-nya? Cercol. Pasti ada aja. Kayak misalnya kalau misalnya kita kan pasti kalau misalnya kita udah ke sosial media pasti kan kita ada tuntutan gitu. Tuntutannya misalnya satu. Kalau buat Bittersweet, tuntutan untuk membuat dessert baru yang sesuai maunya customer misalnya. Betul. Nah, kalau misalnya kita udah bikin nih 10 dessert tapi setahun kita nggak bikin apa-apa, itu biasa mereka tuh Bosan ya? bosan. Jadi kita aku memang dituntut untuk terus mengembangkan knowledge-ku, untuk terus mengembangkan Inovasi ya, Kak, ya? inovasi terus Berkarya, menerus. berinovasi, keren. Betul banget. Karena akan jadi ibu rumah tangga yang udah berbelas-belas tahun dilakoni, Betul. atau jadi wanita karir. Itu yang susah banget ya, Uma juga ngalamin kan. Kita udah nggak bisa ninggalin yang udah kita bangun sebesar ini gitu loh. Dari nol lagi. Dan ini buat anak-anak aku sebuah kebanggaan gitu. Mamanya, Anugerah. mereka tuh kalau ngelihat mamanya tuh kayak mereka tuh bangga mama aku gitu, kayak di sekolah gitu. Aduh kayak nangis ya kalau ngomongin anak. Mereka tuh bener-bener kayak ngelihat sosok aku tuh bener-bener kayak penyelamat, role modelnya mereka yang emang mereka bisa banggakan di sekolah, yang mereka bisa contoh. Makanya aku tuh gak bisa milih antara ibu rumah tangga ataupun jadi wanita karir. Semuanya biar berjalan seperti ini. Yang penting aku bikin support system yang bisa semuanya berjalan walaupun gak sempurna. Sahabat cantik, bagi Najla, menjalankan bisnis seperti saat ini tentu tidak mudah. Banyak kecaman dari berbagai pihak, terlebih dipandang sebelah mata oleh keluarga untuk tetap bertahan. Pernah di satu acara gitu ya, kayak tahun baru kita kumpul bareng-bareng sekeluarga besar ya, itu sekeluarga besar, bukan keluarga inti aku, ini benar-benar keluarga besar. Aku tuh dipanggil pakai mic gitu sama salah satu keluarga aku. Iya, ini kita panggilkan, ini tukang kue kita. Kayak di situ aku kayak oke, ya udah nggak apa-apa sekarang begini, tapi nanti harus lihat aku bisa buktiin gitu loh, tukang kue juga punya kredibilitas, punya Bisa berkarya juga. bisa berkarya dan lain-lain. Ya alhamdulillah mereka udah memandang aku nggak seperti itu lagi gitu. Kala, ini kan belakangan ini lagi rame banget tentang komentar-komentar negatif di sosial media. Kala, nah itu Kala gimana nanggepinnya, Kak? Aku nggak apa-apa sih, jujur aku sabar aja. Terus aku juga evaluasi ke dalam, kita lihat juga ke introspeksi diri gitu. Mungkin ada beberapa kesalahan yang memang kita buat dan kita juga sudah meminta maaf, dan juga pastinya kedepannya bakal lebih baik lagi dan pastinya lebih oke lagi. Namun di balik keberhasilannya, bisnis yang ia rintis, tentu ada sosok hebat di baliknya, yaitu dukungan dari sang suami tercinta. Doa yang selalu dipanjatkan sampai hari ini. Zikir pagi petang sih. Masya Gitu. ya Allah. Walaupun aku kayak, Aku merinding. walaupun aku nggak se, maksudnya ngaji mungkin seminggu masih berapa kali, nggak tiap hari jujur ya. Tapi sholat tetap rajin, maksudnya sholat tetap Nggak tinggal. nggak tinggal gitu ya.
sholat subuh sebelum 2 rakaat sebelum subuh itu suami aku selalu ngomel sama aku itu harus dilakuin. Sama aku zikir pagi petang itu mama aku yang masih tahu. Masya Allah. Pagi petang itu jangan ditinggalkan karena kenapa? Banyak gangguan-gangguan, beberapa di antaranya tentu gangguan berbagai macam kejahatan dari berbagai macam penyihir. Betul. Dan juga dari orang-orang yang dengki. Betul. Jadi Hasad. tidak semua orang senang sama kita, tidak semua orang cinta sama kita. Ada orang yang dengki, ada orang yang iri, sehingga harus dilindungi dengan zikir pagi petang. Terakhir banget Kala, ini pertanyaan aku pribadi. Ya. Kala mau dong kasih kata terima kasih atau apapun kepada sang suami yang sudah support Kala dari belakang. Kebetulan suami aku hari ini lagi kurang sehat di rumah ya tadi. Aku mau bilang, aduh sedih. Terima kasih banyak ya yang udah mau ngertiin Allah, udah mau sabar sama Allah, udah mau bantuin Allah di sini. Kalau nggak ada Ayang, Allah nggak tahu sih bisa apa enggak untuk handle ini semua. Makasih.